Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat, dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, tentunya saat ini semua aspek kehidupan sudah beralih ke dunia digitalisasi nih. Termasuk salah satunya adalah dalam dunia pendidikan maupun dunia desain. Nah, hubungannya narasumber kita dengan digitalisasi adalah teknologi additive manufacturing atau dikenal dengan 3D printing nih. Nah, inovasi ini digagas oleh Bapak Yohanes Dika Pratama STMT IPP. Waduh, seperti apa nih dunia 3D printing ya? Langsung saja nih kita tanyakan langsung, sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita dengan Bapak Yohanes ya. Halo, apa kabar Pak Yohanes? Baik Ibu, terima kasih. Bapak ini sehat ya Pak? Puji Tuhan, sehat selalu. Baik, ini selamat datang di studio kita ya Pak ya, di studio podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Baik nih Pak Yohanes, mungkin bisa dijelaskan nih latar belakangnya ini memilih 3D printing ini seperti apa? Ya, baik, terima kasih. 3D printing ini sebenarnya teknologi yang lama, artinya sudah banyak sering para peneliti atau bahkan praktisi yang menggunakan teknologi ini. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang di industri, teknologi ini memang masih dalam pengembangan, artinya belum digunakan secara umum. Sampai tahap ini masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut agar memang teknologi ini bisa digunakan di industri dengan baik. Nah, kenapa teknologi ini itu menjadi teknologi yang cukup hangat, terutama bagi peneliti-peneliti yang ingin mencari cara bagaimana memproduksi suatu barang dengan cara yang lebih efisien. Nah, kalau kita kenal kan selama ini ada beberapa jenis teknologi untuk memproduksi suatu produk. Nah, yang pertama yang sering kita lihat kalau kita mau memproduksi suatu produk, biasanya kita menggunakan sistemnya teknologinya adalah subtracting. Subtracting itu artinya kita menghilangkan bagian yang nggak kita butuhkan. Contoh kalau kita membuat produk, kita perlu melubangi sehingga bagian yang dilubangi tadi kita buang dengan menggunakan alat bor misalkan, sehingga menjadi berbentuk lubang. Nah, ini yang sering dan yang selama ini sering digunakan. Yang kedua, teknologi yang sering dipakai adalah formatting. Formatting itu seperti kalau kita kursi dengan menggunakan bahan plastik, dia dicetak menggunakan molding sehingga berbentuk menjadi produk plastik. Nah, itu yang juga sering digunakan. Tapi yang aditif ini yang jarang digunakan. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan dua metode tadi, dua teknologi tadi, teknologi aditif ini lebih efisien. Karena apa? Tidak ada material yang dibuang. Yang kedua, kalau kita bandingkan dengan yang model molding, yang cetak, dia membutuhkan alat moldingnya. Jadi kalau kita mau memproduksi barang, biasanya kita harus hitung dulu satu alat molding ini itu BEP-nya berapa produk yang harus bisa dibuat. Kalau kita industri kecil biasanya misalkan hanya 2-3, kita rugi harus membeli alat molding yang cukup mahal. Nah, dengan metode atau teknologi aditif ini, itu kita bisa mendesain dan juga membuat barang yang unik, yang berbeda dengan barang yang lain, tapi nggak membutuhkan banyak biaya. Karena apa? Karena yang sering ada di lingkungan kita kalau yang aditif manufaktur itu adalah contohnya lah 3D printing. Jadi kita tinggal desain di software, kita gambar, kemudian setelah kita jadi gambar kita hubungkan dengan alat 3D printing tadi, kemudian tinggal kita cetak sesuai persis dengan apa yang kita desain di software tadi. Jadi ini sangat efisien. Namun untuk skala produksi massal, untuk pabrik, ini yang memang masih dalam tahap penelitian karena ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan kalau kita akan menggunakan teknologi aditif ini untuk industri massal. Nah, itu. Tapi jelas kata kuncinya adalah lebih efisien.
Oke nih sahabat inovasi di rumah nih cukup jelas dan detail nih penjelasan dari saya panggil Pak Yohanes atau Pak Dika nih? Bisa Pak Yohanes, bisa Pak Dika. Oke, ini sudah detail sekali nih penjelasan dari Pak Yohanes ya. Kenapa kita lebih harus memilih ya Pak ya, Iya. 3D printing tadi ya, Iya. tentunya tadi kalau bagi UKM dipikirkan lagi BEP-nya tadi dapatnya berapa gitu ya Iya. Pak ya. Nah Pak, ini kan kalau misalnya dari UKM itu sendiri biasanya mereka memilih dunia 3D ini lebih menguntungkan ya Pak ya, dengan tadi Bapak sebutkan, sempat Bapak singgung dengan jika produksinya lumayan banyak ya Pak, Iya. untuk produksi yang lumayan banyak. Nah kalau boleh tahu nih Pak, di bidang Pak Yohanes sendiri apakah ini memang sudah ada kerjasamanya atau sudah ada aplikasinya ke UKM sendiri atau ke masyarakat nih Pak dari 3D printing tadi? Kalau dari Unika Musikalitas yang kami gunakan, biasanya kami kan sering ada kegiatan pengabdian. Jadi memang secara formal kami belum ada kerjasama untuk bagaimana UMKM itu bisa menerapkan teknologi ini. Karena memang teknologi ini memang membutuhkan sedikit skill tambahan ya. Artinya salah satu skill mungkin yang kita Software-nya ini bisa ya, Pak, ya? bagaimana kita mengoperasionalkan software. Karena kita nggak bisa tulis atau gambar menggunakan tangan. Kita harus menggunakan software. Kemudian, bagaimana kita membangun dulu nih, saat ini kita baru membangun, biasanya di kegiatan pengabdian kita sering mengajarkan kepada UMKM bagaimana penggunaan software gambar. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa aplikasikan ke 3D printing. Karena kalau 3D printing itu sebenarnya basisnya adalah dari desain yang kita buat di software. Nah, yang kedua yang memang perlu menjadi perhatian adalah 3D printing ini memang investasi awalnya ya cukup lumayan. Untuk alat yang paling sederhana itu paling tidak sekitar 5 juta. Tapi kalau digunakan secara berkelanjutan, itu kan kita nggak perlu harus memesan molding terus kalau kita mau buat barang. Kita investasi sekali, tapi kita bisa buat berbagai jenis produk, berbagai jenis souvenir biasanya kalau di UKM, yang macam-macam, nggak hanya satu jenis itu. Nah itu sehingga memang tahap ini kita masih menjalin membangun dulu kultur UKM kita supaya mereka lebih kenal dengan teknologi ini. Kemudian nanti suatu saat ketika siap, mereka bisa dengan mudah menerapkan teknologi ini gitu. Jadi mungkin sekarang baru tahap kulit luarnya aja dulu nih Ya, Pak ya yang baru diajarkan. pengenalan. Kalau memang berminat lebih lanjut baru sebatas mungkin jasanya dulu ya Pak ya, Ya, masih digunakan dari timnya Bapak Yohanes. Ya. Tapi kalau untuk UKM terjun langsung karena kan ada beberapa skill yang harus dikuasai. Ya, benar. Lalu kemudian softwarenya itu sendiri dan peralatannya sendiri yang harus dimiliki secara langsung oleh UKM ya Pak ya. Ya, itu cukup mahal. Oke, jadi mungkin ini sudah banyak belum nih Pak UKM-UKM yang misalnya Pak saya pingin bikin ini dong, ini desainnya tolong dibuatin atau gimana nih Pak? Untuk saat ini belum banyak karena ya untuk mengubah budaya Polanya yang ya, baru, sudah pola yang yang lama baru ya. itu agak sulit karena ya berbagai faktor lah yang kita bisa gali. Tapi ada beberapa yang memang yang kami gerakan ini adalah rekan-rekan mahasiswa. Jadi biasanya mahasiswa ini kita pancing karena di kami itu ada banyak kebutuhan yang berkaitan dengan pengadaan produk-produk, terutama kalau di kami itu ada mahasiswa arsitek, mereka butuh market berbagai jenis benda. Nah sehingga kami arahkan mahasiswa kami yang memegang lab itu nawarkan coba nih ke rekan-rekan mahasiswa yang lain daripada membeli berbagai pernak-pernik untuk market yang cukup mahal di luar, ya udah kita suruh beli di dalam saja dengan harga yang lebih murah, sekaligus ini bisa menjadi pembelajaran bagi mahasiswa gitu. Nah, jadi selama ini kami arahkan dulu ke situ. Nah, kalau keluar kita belum secara langsung ini menjual produk kita, tapi kami lewat pengabdian-pengabdian supaya teman-teman UKM ini dia lebih mengenal dulu nih, ada atau teknologi ini, karena memang nggak semua UKM tahu ada teknologi ini. Yang sering tadi kan mungkin masih kalau konvensional ya. konvensional mereka cetak atau bahkan dengan subtracting tadi mereka menggunakan permesinan sehingga membentuk bentuk tertentu dengan proses permesinan. Nah itu yang kita lakukan selama ini baru ke pengabdian, kemudian pengenalan dan lain sebagainya. Oke nih, sahabat inovasi mungkin penasaran juga nih. Ini kan bahan cetak kan bisa berbagai macam ya Pak ya. Yang saat ini yang digunakan nih aplikasinya ke bahan cetak jenis apa nih Pak? Untuk proses pembelajaran dan juga proses penelitian yang ada di tempat kami itu yang paling memungkinkan adalah memang
plastik ya, Plastik ya. berbahan plastik, karena kalau kita beli di pasaran itu untuk berbahan plastik itu paling 1 kilo itu kiloan. Oh, kiloan. 1 kilo itu harganya paling sekitar 200.000, itu sudah cukup bagus kualitasnya. Oke, dia kiloan ya Pak, bukan lempeng Dia gitu ya? seperti nanti kiloan, tapi dia tergantung- bentuknya seperti ini Bu, seperti benang, gulung. Oh, Tapi itu kalau kita beli biasanya dia satuannya berapa kilo, 2 kilo atau 1 kilo, tapi sudah dalam bentuk gulungan. Nanti gulungan itu dia masuk ke alat, nah alat itu mencairkan itu namanya plastik, kemudian membentuk sesuai dengan desain yang kita sudah desain di software. jadi seperti sempat Pak Yohanes singgung tadi nih, tidak ada sampah tadi ya Pak ya, karena Ya. dia yang gulungan tadi dia kan bisa digunakan kembali ya, atau Ada bagaimana ini? kembali. Nah ini memang ini jadi sedikit isu ya, yang memang beberapa peneliti itu masih melakukan riset, karena bahan plastik ini itu kan nanti ketika sudah tidak digunakan ini akan terbuang. Ya memang nanti bisa didaur ulang, tapi mungkin kalau untuk penggunaan konsumsi ya agak sulit didaur ulang. Nah sehingga beberapa penelitian yang sudah mulai dilakukan ini mencari alternatif. Bisa nggak pakai bahan yang lebih ramah lingkungan? Kalau plastik itu lebih murah, lebih mudah, tapi memang setelah Proses nanti daur ulangnya butuh itu daur ya. ulang. Nah, sekarang kalau saya juga beberapa kali meriset kira-kira perkembangan teknologi 3D printing yang sekarang sudah mengarah ke ramah lingkungan itu seperti apa, dan banyak kok rekan-rekan peneliti di berbagai belahan dunia dia sudah mulai mengarah ke bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Salah satunya adalah yang kemarin saya baca, itu ada penelitian tentang berbahan dari limbah jagung. Oke. Limbah jagung itu kan tidak dipakai ya, kulit jagung. Nah, dia atur bagaimana caranya supaya bisa menjadi bahan yang nanti bisa digunakan untuk mencetak barang, tapi menggunakan teknologi 3D printing. Jadi bahannya itu bisa macam-macam Bu, jadi tidak harus plastik. Oke, dengan alat yang sama ya? Alat yang sama. Oke, nanti mungkin bisa pengembangan lebih Iya. lanjut ya Pak Yohanes untuk di kedepannya Iya. ya, bahan apa yang ramah lingkungan tapi juga tetap Menghasilkan hasil ada bagus. manfaatnya atau atau Iya. bisa dibentuk lah ya Pak ya sesuai dengan keinginan ya. Ya, Karena kan memang plastik tadi ya, seperti kita ketahui daur ulangnya agak lama ya Pak ya, untuk iya. kurang ramah lingkungan ya. Iya. Baik nih sahabat inovasi di rumah, mungkin banyak yang penasaran nih Pak, seperti apa tadi kan sudah, kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut Iya. mungkin ya Pak ya, bisa nanti langsung menghubungi Pak Yohanes atau meninggalkan komen di link YouTube kita nanti Iya. ya Pak ya. Baik nih Pak, mungkin yang terakhir nih harapan kedepannya seperti apa nih Pak? Baik, harapannya adalah teknologi ini sebenarnya cukup baik ya, terutama untuk usaha kecil dan menengah, supaya UKM ini sudah beralih lah mencoba menggunakan teknologi yang lebih baik, sehingga nanti pada akhirnya bisa bermanfaat bagi UKM tersebut, lebih inovatif, lebih produktif, dan pada akhirnya juga bisa berdampak secara finansial bagi UKM. Jadi harapannya teman-teman UKM mulai melirik teknologi ini yang memang butuh effort ya, butuh usaha untuk bisa kita belajar menggunakan teknologi ini, tapi sebenarnya teknologi ini menjadi teknologi yang baik sekali untuk digunakan di industri usaha kecil dan menengah kita. Oke. Baik. Baik, pada kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, atas dukungan bisa diselenggarakan kegiatan ini. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Unika Musikalitas yang juga sudah mengizinkan kami dan memberikan tugas kepada kami untuk bisa hadir di kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Balitbangda Sumatera Selatan yang telah memfasilitasi kegiatan ini sangat luar biasa ya, One Day, One Innovation. Jadi kita harus selalu berinovasi agar kita bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya, para peneliti di Unika Musikalitas dan juga mahasiswa yang juga berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Oke nih sahabat inovasi di rumah, seperti yang Bapak Yo singgung tadi ya Pak, tetap terus berinovasi ya Pak ya, Ya. tentunya untuk masyarakat ya Pak, Ya. kepentingan masyarakat semuanya bisa
terpenuhi ya Pak Ya. dengan adanya inovasi-inovasi baik dari mahasiswa maupun dari dosen maupun dari kalangan masyarakat lainnya ya Pak. Tentunya setiap inovasi itu bisa hadir dari mana saja ya Pak. Baik nih Pak, terima kasih sekali sudah Baik, terima hadir kasih, Bu. bersama kami berbagi inovasi di podcast One Day One Innovation. Kami tunggu nih Pak selanjutnya inovasi-inovasinya, mungkin pengembangan dari inovasi yang sudah ada ya Pak untuk hadir kembali di podcast kami. Baik sahabat inovasi di rumah, jangan lupa kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.